Kerajaan Islam BMTS Ma'arif NU 08 Lampung Timur sekaligus mahasiswi PPK Batch 2 2023 UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran tentang materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik-baik semua? Baik. Baik, semuanya sehat semua ya anak. Semua dalam keadaan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam belajar. Kepada ketua kelas, Ilham, silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Baiklah Nana, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada ya. Tapi sebelumnya Ibu akan ngecek kerapian pakaian kalian. Silahkan yang bajunya belum dimasukkan, silahkan dimasukkan. Toha, silahkan dimasukin bajunya nak. Iya, Bu. Ini dong, silahkan dimasukin bajunya. Kemudian sampah-sampah yang ada di bawah kolong meja silahkan dibersihkan. Sudah, Bu. Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan mengabsen dulu ya. Abdillah Fikri Hadir. hadir, Ahmad Ilham, Hadir. Alia Rahman, Albi, Bima Prasetya, Hadir. Elis, Fahmi, Hadir. Faiz Ardiansyah, Hadir. Irsyad Al-Muzaki, Ismi, Hadir. Lutfi, M. Toha, Hadir. Muhammad Nidom, Hadir. Zalfa, Muhammad Rizki Ardiansyah. Hadir. Hadir ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu supaya peserta didik mampu mengetahui, mampu memahami, mampu menjelaskan, dan mampu menganalisis kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Zalfa. Silakan.
silakan Jalfa maju ke depan untuk memandu. Nah, sudah ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia untuk sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Mari anak-anak dipersilakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya jangan duduk dulu ya anak-anak. Sekalian kita akan tepuk semangat supaya kita belajar lebih semangat lagi. Baik, ayo kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak, belajar adalah kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan. Maka gunakan kesempatan belajar sebagai tumbuh dan berkembang. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Anak masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Iya, materi kita minggu lalu tentang apa anak-anak? Kerajaan Islam ada di Pulau Sumatera. Ya, kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Coba sebutkan. Ada yang bisa tidak menyebutkan kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera? Saya Bu. Iya, Toha. Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Malaka Bu. Iya, betul, jawabannya adalah kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan Malaka. Pertanyaan yang kedua, siapakah pendiri kerajaan Malaka? Ada yang tahu? Coba tunjuk jari, ada yang tahu? Ada Bu, saya Bu. Iya, Iskandar Shah. Iskandar Shah, betul sekali jawabannya ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Ada yang pernah dengar kerajaan di Pulau Jawa itu kerajaan apa saja? Kerajaan Islamnya? Ya, Jalfa. Kerajaan apa, Jalfa? Kerajaan Demak, kemudian Cirebon, Banten, Mataram. Betul sekali jawabannya, Jalfa. Mari kita beri aplaus. Baiklah, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ya. Silakan kalian buka buku paketnya, ya. Dibuka buku paketnya. Silakan kalian cari informasi tentang kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di kerajaan di Pulau Jawa. Ya, kalian cari di buku paket masing-masing. Jika ada hal-hal yang akan dipertanyakan, silakan diskusikan. Silakan anak-anak. Sudah semua anak-anak? Sudah Bu. Baik, kalau sudah,
Kerajaan Demak, ya. Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram, ya. Kerajaan Demak ini pertama kali didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1475 sampai 1518 Masehi. Raden Fatah mendirikan kerajaan tanpa ikatan dengan kerajaan Majapahit. Karena pada saat itu kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Wali Songo mendukung penuh berdirinya kerajaan Demak. Dalam waktu yang singkat, Demak berhasil menjadi kerajaan yang sangat besar dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian, raja-raja yang berkuasa pada kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Fatah yang berkuasa pada tahun 1475 Masehi sampai 1518 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Pati Unus. Pati Unus berkuasa pada tahun 1518 Masehi sampai dengan 1521 Masehi. Kemudian kemudian dilanjutkan dengan Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan sosial budaya. Ekonomi Demak menguasai wilayah pedalaman agraris dan wilayah pesisir yang merupakan pelabuhan dagang yang ramai. Kemudian kondisi sosial kerajaan Demak, masyarakat hidup bertani, kemudian berdagang, kalangan bangsawan hidup secara feodal, dan untuk mengatur dibuat undang-undang yang berdasarkan dengan hukum Islam. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja-raja yang berkuasa yaitu Jakatinggi atau disebut dengan Hadi Wijaya. Kemudian yang kedua Arya Panggiri yang disebut dengan Ngawak Wipura. Yang ketiga Pangeran Gunawan Prabu Wijaya. Kemudian keadaan kondisi sosial budayanya, masyarakat Kerajaan Pajang mayoritas masyarakatnya petani, pedagang, dan pelaut. Agama Islamnya menjadi agama mayoritas. Ya. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Ya. Kerajaan Mataram adalah daerah pendidikan yang dihadiahkan kepada Hadi Wijaya. Ya, kepada Ki Ageng Pemanahan. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, pemerintahannya dipegang oleh Sutawijaya atau dipegang oleh putranya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham dan sudah jelas, sekarang kalian ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6 peserta didik, ya. Ya, tugasnya yaitu mencari informasi terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ya, setelah selesai, kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, kalau paham, semua sudah ibu bagi kelompoknya ya. Silakan kerjakan dengan baik.
mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya anak-anak. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jalfa kelompok 1 ya? Ya silakan maju ke depan. Itu mungkin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa masuk melalui wilayah pantai utara atau pesisir utara. Pusat perdagangan di Pulau Jawa pada saat itu adalah Demak. Kota Demak banyak dikunjungi dan disinggahi para pedagang. Para pedagang Muslim sembari berdagang aktif menyebarkan agama Islam atau berdakwah. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diawali dengan masuknya tokoh-tokoh yang terkenal, yakni Wali Songo. Merekalah yang memperkenalkan dan menyebarkan Islam hingga ke kalangan pejabat dan kerajaan. Ada yang mau dipertanyakan? Saya sebutkan 3 kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan yang di Pulau Jawa pertama Kerajaan Demak, kedua Kerajaan Banten, ketiga Kerajaan. Sudah jelas? Sudah. Ingin dipertanyakan lagi? Sudah. Jika tidak, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua silakan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju, Tizat, silakan. Untuk kelompok yang lainnya fokus ya menyimak dan memberikan masukan-masukan terkait materi yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Intia. Kerajaan Mataram berpusat di wilayah Surakarta. Kerajaan Mataram didirikan oleh Ki Panembahan. Saat itu Ki Panembahan memberikan dukungan kepada Raja Trenggono saat dia melawan pemberontakan Arya Panangsang. Sebagai imbalannya, Raja Trenggono memberikan wilayah Surakarta sebagai wilayah kekuasaan Ki Panembahan. Raja Mataram yang paling masyhur adalah Sultan Agung. Sultan Agung dikenal sebagai Raja Mataram yang paling gigih memerangi Portugis di wilayah Sunda, Kelapa, Jakarta. Sepeninggalan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami surut karena dipegang oleh raja-raja yang lemah. Bahkan pada masa Raja Amangkurat I, hubungan Mataram dengan kekuatan Islam tidak harmonis. Amangkurat II malah bersekongkol dengan Belanda hingga akhirnya muncul pemberontakan. Akhirnya Mataram pun redup dan hancur. Apakah ada yang bertanya? Ada. Ya, silakan. Siapakah pendiri kerajaan Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Mataram? Pendiri kerajaan Demak Raden Fatah, pendiri kerajaan Cirebon Pangeran Walang Sungsang, pendiri kerajaan Banten Syarif Hidayatullah, pendiri kerajaan Mataram Ibnu Jami. Apakah sudah bisa dipahami? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Siap, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hanis Karim Soyat, nama asli Sunan Gunung Jati. Apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dari negara manakah ayah Sunan Gunung Jati? Ayah Sunan Gunung Jati adalah orang Arab dan ibu Sunan Gunung Jati bertemu dengan ayah Sunan Gunung Jati pada saat melaksanakan ibadah haji. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok yang keempat silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Demak. Demak didirikan oleh Raden Patah yang didukung oleh Wali Songo. Berdirinya Kerajaan Demak bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan di pusat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak mencapai kerajaan pada masa Raja Trenggono. Pada masanya Islam hampir menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Setelah Demak menyebut, kemudian muncul Kerajaan Pajang, Mataram, dan Cirebon. Kerajaan-kerajaan itu sangat berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Silakan. pada tahun berapakah berdirinya Kerajaan Demak? Demak berdiri pada tahun 1500. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi hasil presentasi diskusi kalian ya. Semuanya sudah baik, kerja samatiknya juga sudah baik ya. Semua ibu beri aplaus, tepuk tangan semuanya. Kita lanjutkan. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti dikumpul kembali ya anak-anak. Ya, Bu. Silakan. Sudah selesai semuanya? Baiklah, kalau sudah dikumpulkan ya anak-anak, soalnya ibu kumpul semuanya. Baik, Bu. Sudah kumpul semuanya ya anak-anak? Sudah, Bu. Semuanya sudah terkumpul. Sekarang kita lanjutkan. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada Muhammad Toha, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten dan Cirebon, Kerajaan Mataram. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500. Raja yang memerintah di Demak adalah Raden Patah. Kerajaan Banten didirikan pada tahun 1526. Raja yang memerintah Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah. Kerajaan Cirebon didirikan pada tahun 1430. Raja yang memerintah Kerajaan Cirebon adalah Pangeran Walang Sungsang. Kerajaan Mataram didirikan pada tahun 1575. Raja yang memerintah Sustawijaya. Silsilah kerajaan yang memerintah Kerajaan Demak: 1. Raden Patah, 2. Patih Unus, 3. Sultan Trenggono, 4. Sultan Hadiwijaya, 4. Arya Pengiring. Itulah tadi kesimpulan tentang pembelajaran hari ini tentang materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, bagaimana anak-anak, senang atau membosankan dengan pembelajaran yang ibu sampaikan hari ini dengan menggunakan metode problem based learning dan menggunakan media pembelajaran proyektor?
Baik, kalau senang silakan kalian tunjukkan ekspresi senang atau membosankan dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Jika kalian senang, maka kalian tulis nama kalian di bawahnya. Jika membosankan, kalian tulis nama kalian di bawah emoji. Silakan tunjukkan ekspresi kalian melalui gambar emoji di papan tulis ini. Silakan maju satu persatu, dimulai dari Ilham. Silakan maju ke depan. Jangan. Selanjutnya, silakan maju satu persatu ya. Selanjutnya, sudah ya Nana? Oke, sudah. Dan cukup itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Ternate, Tidore, dan Gorontalo. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta kita dapat meneladani tentang tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa di dalam menyebarkan agama Islam. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Baik ya anak-anak, kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baiklah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Siap-siap berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, saya Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam